kembali lagi, kalaupun ada yang belum dibayar, Haji Sari itu udah nambang, sudah dapat batu, dibacakan tadi produksi cuma 15 hari aja dapat 11.000 ton, itu hamparannya jutaan ton. Terus kemana laporannya, produksinya, ini yang tadi ditanyakan. Jadi artinya tidak ada hal-hal yang membuat kita itu berniat sesuatu atau tidak membayar, atau Pak Haji Sari juga sudah dapat haknya kok, gitu loh. Kenapa kemarin itu masih terus dilampiaskan dengan kami ini berempat harus masuk ke ranah pidana dan harus mengalami proses yang seperti ini. Coba dilihat karyawan-karyawan kami yang di sini semua, kasihan mereka. Mereka berharap ini bos-bosnya. Kami juga, martabat kami juga jadi rusak, nama baik rusak. Dengan pemberitaan yang serem lah. Yang dari awal, sejak kami datang ke sini, tahu-tahu langsung ditahan, sehari langsung limpah di pengadilan. Itu betul-betul mencederai kami, dan saya bingung sebagai warga negara Indonesia, saya harus bersandar kepada siapa, itu aja. Jadi duplik itu adalah bantahan terhadap bantahan jaksa atas pledoi dari hasil hukum. Nah, karena itu kami ingin menegaskan, perkara ini sudah terlalu lama. Kita sebagai negara hukum sebaiknya meninggalkan praktek penegakan hukum yang begitu lama. Teman-teman coba bayangkan, laporan 2017, tersangka 2019, limpahkan 2023. Dalam waktu 1 hari limpahkan ke pengadilan sidang. Ya kan? Karena itu, ya kita menghimbau, mengajak kepada teman penegak hukum lain supaya mereformasi moralitas kita dalam penegakan hukum. Yang kedua, sidang ini adalah membuktikan sebuah peristiwa. Hakim yang kemudian mengkualifikasi dan juga menguruskan dan menghukum. Nah, kami berpendapat, sebagai juga kami menjelaskan di dalam duplik, fakta persidangan berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi ahli. Yang terbukti apa? Adalah peristiwa keperdataan, di mana saksi pelapor ya, merasa dirugikan ya, karena hutangnya nggak dibayar. Sekarang kami tegaskan, dia baru punya hak sayang kalau dia bayar penuh, ya kan? Kalau dia nggak bayar pinjaman secara penuh, dia berhak atas pengembalian utang saja. Kan dia janji 7,2 juta US dollar, dikasih cuma 5 juta. Orang pinjam di awal, kenapa harus ada angka? Supaya tujuan pinjaman itu terlaksana. Apa yang ingin dicapai? Ya, karena dia tidak bayar penuh, maka para terdakwa ini kerepotan juga, nyari pinjaman sana, nyari pinjaman sini. Nah, di sini nih yang nggak boleh. Sudahlah kita mencari usaha untuk turunan susah, sekarang dianggap penggelapan pula kita ngadakan saham itu. Ya. Kita pakai uang dianggap penggelapan juga. Nah, bahkan kenapa kami patut menduga ini direkayasa? Ya. Coba bayangkan, ada PPJB yang dibuat oleh notaris bernama Nedi. Ya. Ternyata tidak ada pembayaran, padahal dia notaris. Jadi satu mengenai dasar untuk menentukan dakwaan terkait dengan pasal 372, PPJB-nya sudah patah, ya, sudah tidak bisa dibuktikan di persidangan. Nah, karena itu saya yang ulangi, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan alat bukti kita periksa yang terbukti apa? Peristiwa kekecewaan Haji Sari, utangnya nggak dibayar. Kalau nggak dibayar, itu ranahnya wan prestasi dan sudah diputus oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, dan juga oleh Mahkamah Agung. Sudah salah, ya kita akui. Jadi menurut kuasa hukum ini memang kasus yang direkayasa atau dipaksakan? Kita patut menduga, karena pasalan itu kita kalau ini kan, kita patut menduga ini dipaksakan. Nah, bagaimana membaca dugaannya? Ini kan udah terlalu lama, ya. Yang kedua, kita mengimbau nih kepada penegak hukum, ya, supaya mengedepankan prinsip-prinsip yang sudah diambil kebijakan oleh pimpinan.
Kejaksaan pun sudah bilang, ya kalau perkaranya bisa didamaikan, laksanakanlah, ya restoratif justice, ya, tentu dengan cara win-win solution, bukan dengan cara-cara memaksakan satu kehendak, ya kan? Jangan, saya khawatir nih ya, cukup debt collector saja lah yang naik utang, ya kan? Biar mereka lah yang naik utang, ya. Ya karena itu ya kita berharap dengan persidangan hari ini dapat membuka harapan kita kepada majelis hakim, supaya hakim itu sebagai wakil Tuhan, ya, yang maha adil, maha bijaksana gitu ya, maha tulus, dengan independensinya, dengan tanpa ada paksaan dan dari pihak lain, bisa memberikan putusan yang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Ya, itu harapan kita, dan kita tetap harus optimis ya di dalam negara hukum kita ini, walaupun kita tahu kita sedang berjuang. Ya, jadi sekali lagi jangan dipotong kalimat saya ini ya. Keadilan itu akan mencari jalan sendiri. Ya. Sepandai apapun kalian membelok-belokkan dengan kekuasaan itu, kalian tidak bisa membelok-belokkan Tuhan. Setuju. Ya, karena itu kita optimis. Mudah-mudahan hakim yang sekarang memeriksa perkara ini